Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah kepada kita semua, terutama hidayah iman dan Islam, hidayah nikmat berupa kesehatan kita, kesempatan kita, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun di pagi hari ini, dan bangunnya kita menuju ke masjid dan rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju rumah Allah ini senantiasa Allah balas dengan balasan yang sebanyak-banyaknya, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua, terutama pada khususnya yang hadir pada saat ini, termasuk juga di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini Sabtu kajian kita saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah yang sebenarnya sudah kita jalankan, kita kerjakan, tapi mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita dalam rangka untuk mengkonfirmasi. Tema kita terkait dengan kajian pada subuh hari ini adalah terkait dengan Kitabut Thaharah minal hadasi, yaitu kitab kaitannya dengan bersuci minal hadasi, dari hadas ya. Fanaqulu, maka di sini kami ingin mengatakan innahu, sesungguhnya thaharah minal hadas, ittafaqal muslimuna ala anna thaharata syar'iyyatu thaharatani. Jadi sesungguhnya orang-orang Islam sepakat ya bahwa sesungguhnya bersuci secara syar'i ya, yang sudah ditetapkan oleh agama kita itu ada dua macam. Ada dua macam. Jadi bersuci itu ada dua macam. Yang pertama thaharatun minal hadasi, yaitu bersuci dari hadas ya. Wa thaharatun minal khubusi, dan bersuci dari najis ya. Wattafaqu ala anna thaharata minal hadasi, dan para ulama juga sepakat bahwa sesungguhnya bersuci dari hadas itu salah satu asnafin, ada tiga macam. Jadi bersuci dari hadas itu ada tiga macam. Apa saja? Yang pertama wudu'un, berwudu ya. Yang kedua wa ghuslun, mandi. Dan yang ketiga wa badlum minhuma, pengganti dari keduanya. Apa itu? At-tayammumu, tayammum. Tiga itu Pak, nggak ada yang lain. Jika disebut wudu, mandi, tayammum.
Jadi umat Islam sedunia yang ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa 3 itulah yang terkait dengan mensucikan hadas, dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dan dengan cara tayamum. Wadzalika, yang demikian, litadhammunu dzalika ayatul wudu, yang demikian itu tercantum, ya, termaktub di dalam ayat tentang wudu, al-warada fi dzalika, yang akan disebutkan dalam hal ini. Fal nabda min dzalika bil qauli fil wudu fanaqulu kitabul wudu. Kita mulai dengan bab wudu. Jadi Bapak Ibu, saya kira sudah melaksanakan semua. Mari kita konfirmasi apakah wudu yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Itu saja persoalannya. Innal qaulal mukhitu bi usuli hadhil ibadah, sesungguhnya masalah atau ucapan, ya, pokok dari ibadah ini yang khasiru fi khamsati abwabin. Jadi masalah pokok yang terkait dengan ibadah wudu ini itu ada 5 masalah yang akan kita bahas, atau 5 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama terkait dengan fid dalili ala wujubiha, dasar hukum kewajiban berwudu. Kenapa sih kita harus berwudu kalau mau sholat? Nah, ini ada dalilnya, ada yang memerintahkannya sebagai landasan atau dasar kewajibannya. Jadi wajib. Apa itu wajib? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu definisi wajib. Jadi wajib, ya, tidak boleh ditinggalkan, ya. Bukan saja berdosa, kalau kita sholat tanpa berwudu tidak sah sholatnya, ya. Wa alaman tajibu, yang kedua, bagi siapa yang diwajibkan berwudu itu? Ini orangnya. Siapa saja yang diwajibkan. Dan yang ketiga, wa mata tajibu, dan kapan mulai diwajibkan berwudu. Jadi kelompok yang pertama terkait dengan masalah wudu ini, mana dalilnya? Kemudian kepada siapa diwajibkan dan kapan diwajibkannya? Asani, yang kedua, yang bab yang kedua, fi ma'rifati af'aliha, bagaimana cara mengerjakan wudu, ya. Karena boleh jadi kita ini selama ini hanya ikut-ikutan, selama ini kita hanya melihat, ya, cara yang benar seperti apa. As-salisu, yang ketiga, bab yang ketiga, kita akan bicara tentang fi ma'rifati ma bihi taf'alu wa huwal ma, terkait dengan berwudu, kaitannya dengan air, ya, dengan air, wudu dengan air, dengan wudu dengan air. Jadi pengetahuan terkait dengan air. Dan ar-rabi'u fi ma'rifati nawaqidiha, yaitu tentang pengetahuan batal-batalnya wudu. Nah, ini kita udah berwudu nih, ya, ya, batalnya artinya wudu kita itu jadi batal, nggak jadi, itu karena apa? Apa penyebabnya? Nah, ini penting, ya, yang membatalkan. Al-khamisu fi ma'rifatil asya allati taf'alu min ajliha, dan yang kelima ini pengetahuan sesuatu yang mengharuskan menyegerakan wudu. Jadi dalam hal ini harus didahului dengan berwudu. Apa saja perbuatan yang mesti harus disertai dengan wudu.
Ini nanti kita akan bahas di samping untuk sholat ya. Baik, jadi 5 hal ini yang akan dibicarakan terkait dengan masalah wudhu. Baik, mari kita bicara tentang bab yang pertama. Al-babul awwalu fa ammad dalilu ala wujubiha. Apa sih dalil dasar hukum daripada wudhu atau yang mewajibkan wudhu itu? Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya fal kitabu was sunnah wal ijma. Ada 3. Dalilnya ada 3. Pertama, dalil Al-Quran, kitab, dalil sunnah, hadis Nabi, dan dalil ijma, yaitu kesepakatan para ulama sedunia. Ammal kitabu, adapun dalil kitab atau Al-Quran, faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya, ila akhiri ayat. Yaitu orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kalian mau mendirikan sholat, mau mengerjakan sholat, mau menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka hendaknya kamu basuh muka kamu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, ilal marafiq, nanti ya, sampai kepada wa arjulakum. Nah, di dalam Al-Quran firman ini ada di surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6, ya, terkait dengan wudhu. Nah, terkait dengan ayat ini, fa innahu ittafaqal muslimuna ala an imtisali hadzal khitab. Dengan hal tersebut sepakat orang-orang Islam bahwa ayat ini ditujukan kepada wajibun ala kulli man lazimatahu sholah idza dakhala waqtiha. Sepakat orang-orang Islam bahwa ayat ini ditujukan atau menjadi kewajiban bagi ala kulli man, bagi orang-orang yang akan mengerjakan sholat ketika waktunya sudah masuk. Jadi waktunya sudah masuk, disitulah sebenarnya kewajiban berwudu. Jadi mulai saat itu, begitu masuk waktu, kita sudah terkena kewajiban berwudu. Ya, bagaimana kalau sebelumnya? Ya nggak wajib, situ berarti sunnah, gitu kan? Jadi yang wajib adalah kalau sudah masuk waktu. Wa ammas sunnatu, adapun dalil sunnah dari hadis Nabi, faqauluhu alaihi salatu wassalamu la yaqbalullah sholatun bi ghairi tahurin, tidak diterima, tidak sah sholat tanpa bersuci, ya, tanpa berwudu. Wala sodaqotun min ghulul, dan juga tidak diterima sodakoh dari hasil harta yang tidak halal, atau harta-harta di sini artinya gulul itu dari hasil pengkhianatan. Ya, gulul di sini kaitannya kalau secara tekstual itu mengambil harta rampasan sebelum dibagi, ngambil duluan. Gulul ini jadi khianat dia. Ya, nah, ini gulul ini bisa diartikan secara luas harta dari korupsi, harta dari mencuri, ya, merampok, atau harta-harta yang tidak halal itu ditolak. Ya, jadi tidak ada alasan sedekah dengan barang yang tidak halal.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Hanya hati-hati kalau kita mau bersedekah. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatan min man akhdasa hatta yatawadda. Begitu juga Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya bahwa tidak sah, tidak diterima salat ya seseorang, tidak diterima, Allah tidak akan menerima salat man akhdasa, orang yang hadas ya, yang hadas, yang batal, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi yang pertama tadi dalil dari dasar kewajiban wudu, dan yang kedua dasar batalnya wudu. Jadi kalau batal harus berwudu lagi. Wahadanil hadisani sabitani inda imatin naql. Dua hadis inilah yang sudah ditetapkan dari sebagai landasan ya, dalil nakli. Jadi Al-Quran dan hadis ini ditetapkan sebagai ketetapan dalil yang berupa dalil nakli. Berikutnya, wa ammal ijma'u fa innahu lam yunaqqil an ahadin minal muslimin. Dalil ijma' sesungguhnya tidak ada seorang pun dari orang Islam terkait dengan kewajiban wudu ini, fi dzalika khilafun. Tidak ada yang polemik atau yang berselisih. Semua sepakat bahwa wudu adalah wajib. Ya, apalagi kemudian ditegaskan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi tidak ada ikhtilaf di sini. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban berwudu bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Walau kana hunaka khilafu naql. Ya, meskipun dalam hal ini juga ditemukan terkait dengan pengambilan ya, idal adat taqtadi dzalika. Baik, selesai sudah kita bicara tentang dalil kewajiban untuk berwudu baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun dari ijma' para ulama. Bahasan selanjutnya, wa amma man tajibu alaih, bagi siapa ya kewajiban itu diterapkan. Bagi siapa berarti bagi siapa? Fahuwa al-baligh, bagi orang yang sudah balik. Jadi anak yang sudah sunat atau yang sudah bermimpi basah. Al-aqil, ya, kalau perempuan sudah haid ya, jadi balik. Al-aqil, apa itu aqil? Aqil yang berakal, yang sehat di sini. Jadi pertama bagi orang yang sudah balik, maka di situ ada kewajiban sebagai mukallaf namanya, dan berakal, dia tidak gila. Wadzalika aidan sabitu bis sunnah wal ijma'. Yang demikian itu sudah ditetapkan di dalam sunnah dan ijma' para ulama, bahwa diwajibkannya wudu itu bagi orang yang sudah balik dan berakal. Amma sunnatu faqaluhu alaihi salatu wassalam. Adapun dalil sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalam an salasin, diangkat kolam dari 3 macam orang ya. Jadi di sini diangkat dia, yaitu orang pertama fadzakara as-sabiyyu hatta yahtalimu, orang-orang yang memang belum balik, masih anak kecil ya, sampai dia balik.
wal majnun hatta yufiq, dan orang-orang gila sampai dia sadar, ya, sampai dia sadar kembali. Wa ammal ijma fa innahu, adapun dalil ijma sesungguhnya yunakil fi dalika khilaf, begitu juga dengan ijma bahwa di sini tidak terjadi, tidak ditemukan adanya dalil terkait dengan perbedaan pendapat. Jadi tidak ada para ulama pun yang mengingkari ini. Jadi tidak ada orang yang berselisih. Waqtalafal fuqaha, ditemukan adanya perbedaan dari kalangan ahli fikih, hal min syartin wujubihal Islam amla, apakah juga wudhu itu diwajibkan sebagai syarat orang yang masuk Islam atau tidak. Nah, ini terkait dengan orang yang baru masuk Islam, apakah dia diwajibkan berwudhu atau tidak. Nah, di sini kemudian terjadi ikhtilaf. Nah, ini masalah kecil, ya, masalah yang tidak terlalu dibahas oleh para ahli fikih, di annaha raji'atun ilal hukmil ukhrawi, karena ini dikembalikan kepada hukum-hukum yang sifatnya ukhrawi atau akhirat. Ya, jadi terkait dengan apakah orang yang non muslim masuk Islam kalau mandi wajib dia suruh mandi, ya, tapi wudhu ikhtilaf. Ada yang mengatakan berwudhu dan ada yang mengatakan tidak usah berwudhu, cukup mandi saja. Nah, ini ikhtilaf. Jadi pilihannya ya sudah, mau ngambil simpelnya ya sudah, mandi saja, selesai. Orang yang berkewajiban berwudhu. Wa amma mata tajibu, kapan diwajibkan? Kapan sih mulainya kewajiban berwudhu itu? Fa idza dakhala waqtus shalah, jadi wajibnya itu ketika waktu sholat sudah masuk. Sholat duhur masuk, ya udah azan, masuk sholat kan. Azan sebagai pertanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, di situ mulai kita wajib berwudu. Apakah sebelumnya tidak boleh? Boleh, tapi belum wajib. Sunnah. Belum adzan kita udah datang bawa wudu dari rumah, ya, sebaiknya ngambil wudu dari rumah. Kita sudah berwudu, jalan sampai di sini, duduk, ya, sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan azan. Kita mendapatkan juga sunnah, ya, hukum sunnah tadi. Wa aradal insanal fi'al ladil wudu syartun fihi, ya, jadi orang-orang mengendaki perbuatan yang terkait dengan wudu ini sebagai syarat di dalamnya. Wa illam yakun dalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun demikian, meskipun wudu itu diwajibkan ketika waktu sholat sudah masuk, dia tidak ada hubungannya dengan waktu itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Walaupun waktu sholat sudah masuk, kita wajib berwudu, tapi wudu itu sendiri tidak ada kaitannya dengan waktu, karena kaitannya nanti dengan pelaksanaan sholat. Walaupun waktu sholat sudah masuk, bagi orang yang tidak sholat, ya ngapain wudu? Oh, waktu sudah masuk nih, wudu nih. Terus nggak sholat, terus apa artinya wudu? Nggak ada kaitannya dengan waktu. Ya, walaupun wudu itu wajibnya mulai ketika waktu sholat masuk, tapi tidak terkait langsung dengan waktu itu sendiri. Tetapi kaitannya adalah ketika mau menjalankan sholat sebenarnya. Di situ kaitannya, hubungannya dengan sholat itu sendiri, tidak dengan waktunya. Karena tidak ada artinya waktu sholat sudah masuk, dia berwudu, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Jelas Pak ya? Paham Pak ya, Bu? Jadi kewajiban itu adalah bagi orang yang mau mengerjakan sholat tadi, ketika sudah masuk waktu. Makanya di sini bahasanya
wa aradal insanul fi'la alladil wudu syartun fihi, karena sesungguhnya orang yang mengerjakan itu sebagai syarat ya untuk melaksanakan. Wa illam yakun dalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun wudu itu sendiri tidak terkait langsung dengan waktu. Amma wujubuhu, adapun wajibnya inda dukhuli waqtis shalah, ketika sholat sudah masuk, alal muhditsi, bagi orang yang berhadas. Makanya di sini dijelaskan, meskipun wajibnya wudu itu sudah masuk sholat, hanya terhadap orang yang berhadas, yang memang tidak punya wudu atau wudunya sudah batal. Bagaimana kalau orang itu memang sudah senantiasa menjaga wudu, wudu batal, wudu batal, terus wudu batal, wudu enggak pakai nunggu waktu, dia selalu menjaga wudunya ya, maka di sini tidak diwajibkan lagi ya, fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala. Jadi hanya kewajiban wudu setelah masuknya waktu sholat itu hanya bagi orang yang hadas atau yang sudah berwudu tapi batal. Kalau yang memang dari pagi sudah duha baca Quran, kemudian dia merasa bahwa dari pagi dia tidak pipis, dia tidak buang air besar, atau dia tidak kentut ya ya, dia yakin ya nggak perlu lagi wudu, tidak wajib lagi berwudu. Tapi kalau wudu boleh nggak? Boleh, tapi tidak wajib, menjadi sunnah yang kita sebut dengan memperbarui wudu. Jadi di situ Pak. Jadi wajibnya itu hanya bagi al-muhdis, orang yang berhadas saja, orang yang tidak memiliki wudu atau yang sudah berwudu tapi batal. Nah, inilah terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, al-ayah. Fa aujabal wudu'u 'indal qiyami ila shalah, maka kewajiban wudu itu adalah ketika akan mendirikan sholat. Wa min syurutis sholah dukhulul waqt, dan di antara syarat sholat adalah sudah masuk waktu. Wudu dengan waktu dan sholat. Jadi wudu itu sendiri untuk mengerjakan sholat, dan sholat itu sendiri dikerjakan setelah waktu masuk. Wa amma dalil wujubi inda iradatil af'al allati huwa syartun fiha fasayati dzalika inda dzikril asya' allati yaf'alul wudu min ajliha wa ikhtilafun nas fi dzalika. Adapun dalil kewajibannya ketika mau menghendaki mengerjakan allati hiya syartun, yang menjadi syarat, fasayati dzalika inda dzikril asya', yang akan datang terkait dengan ketika menyebutkan sesuatu allati yaf'alul wudu min ajliha, yaitu ketika kita mau mengerjakan wudu yang kita dulukan gitu, segerakan wudu itu. Waqtilafun nas fi dzalika, yang terkait dengan perbedaan pendapat atau perbedaan orang-orang terkait dengan tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan kita berwudu dulu nanti kita akan bicarakan. Lanjut Pak ya, kita lanjutkan bab yang kedua, al-babu tsani wa amma ma'rifatu fi'lul wudu. Adapun bagaimana caranya kita berwudu, ya, berwudu itu seperti apa ya. Fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qaulihi ta'ala, yang prinsip cara berwudu berdasarkan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum fil ka'bain. Jadi yang pertama, yang wajib nih, saya katakan yang wajib nih, cara berwudu itu mulai dari membasuh muka, itu wajib Pak. Berarti di luar itu sunnah. Kan kita berkumur juga, baca bismillah juga, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak ya, kok tidak disebut dalam Al-Quran, berarti sunnah di situ. Yang pertama
mulai membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan hingga siku, dua siku ya. Wamsahu biruusikum, dan mengusap, membasahi ya kepala kalian ya. Wa arjulakum ilal kabain, dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki ya. Jadi wa arjulakum ilal ka'bain, itu kewajiban wudu atau cara wudu. Wa ma warada min dzalika aidon fi sifatin wudu'in nabi fil athar sabitah ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini juga diikuti dengan cara Nabi berwudu yang disebutkan di dalam hadis. Wa yata'allaqu bidzalika masailun, terkait dengan cara berwudu ini ada beberapa masalah. Isnata asyratu masyhurah, ada 12 masalah yang terkenal terkait dengan cara berwudu. Jadi ada masalah Pak, ternyata walaupun Al-Quran sudah secara tegas begitu, tapi ternyata cara berwudu terkait dengan yang dilakukan oleh Nabi ada beberapa masalah. Disebutkan di sini paling tidak ada 12 masalah. Ya, isnata asyrata masyhuratun. Ya. Wa ya raji'atu ila ma'rifatis syurut wal arkan wa sifatul af'al, yaitu kembali kepada yang kaitannya dengan syarat, rukun, wasifatil af'al, dan cara yang melakukannya, wa a'dadiha, hitungannya berapa kali, kan nggak disebut di dalam Al-Quran tadi ya, berapa kali ngusapnya kan kita. Nah di sini masalahnya nih, hitungannya berapa, wa ta'yiniha wa takhdiri mahali anwa'i ahkami jami'i dzalika, dan rincian, batasan ya dan macam-macam hukum yang terkait dengan berwudu ini. Baik, jadi ada 12 nanti. Kita bahas mas'alatul ula minas syurut. Masalah yang pertama terkait dengan syarat berwudu. Ikhtalafa ulama ul amsor hal niyatu syartun fi sihhatil wudu, terkait dengan niat wudu. Bapak Ibu, niat itu dalam hati. Jadi kalau niat yang kita ucapkan itu lafadz niat, berbeda ya. Jadi lafadz niat itu nawaitul wudu ali raf'il hadasi, itu lafal niat. Yang syarat itu adalah ketika di dalam hati kita melakukan itu sadar bahwa kita sedang berwudu, itu niat. Saya mau melakukan wudu, itu niat. Ya. Menurut madhab Syafi'i, agar niat itu fokus, dibantulah dengan lafal nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu untuk membantu kita ini kadang-kadang kan melakukan sesuatu nggak sadar gitu, makanya kemudian dibaca tadi bahwa kita sedang berwudu. Jadi yang penting adalah kesadaran apa yang kita lakukan itu, kita sedang berwudu, itu yang penting. Masalah lafadznya sunnah lagi ya, menurut madhab Syafi'i. Nah disinilah kemudian terkait dengan niat itu syarat atau tidak, amla ya, sihhatul wudu amla, apakah syarat itu termasuk sahnya wudu atau tidak. Ba'da ittifaqihim ala siratin niyah fil ibadah, setelah ulama sepakat terkait dengan syarat ibadah adalah niat ibadah. Karena ini memang terkait dengan wudu ini ibadah atau tidak. Ya. Nah, itu persoalannya nanti. Karena apa? Liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah aku diperintah kecuali menyembah dengan Allah ikhlas. Ya, dengan ikhlas, niat yang ikhlas. Ibadah jelas,
Tapi wudu ibadah atau enggak? Ibadah wajib niat, bukan tidak perlu niat. Ya, nah itu persoalan. Dan waliqalihi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu akan menjadi sah diterima di sisi Allah tergantung niat. Begitu juga yang akan diterima tergantung niatnya. Jadi balasan yang akan diterima adalah tergantung niatnya. Niat karena Allah, Allah yang akan membalas. Niat karena manusia, riya, ya karena manusia, tidak karena Allah. Baik. Adapun niat ila anha syartun, adapun niat wudu menjadi syarat, itu wahwa madhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud. Karena terjadi ikhtilaf tadi, apakah syarat niat itu menjadi syarat berwudu? Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu wajib niat. Itu niatnya tadi saya sedang berwudu, saya berwudu dari rumah sudah berwudu, kita melakukan wudu itu sadar. Nah, dibantu dengan nawaitu wudu ali rafil hadas. Tetapi pendapat yang lain, wadaba fariqun ukhra ila anha laisat bisyartin. Tapi ada pendapat lain bahwa niat itu tidak termasuk syarat. Itulah menurut wahwa madhabu Abi Hanifah wa Thawri, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Kenapa terjadi perbedaan pendapat terkait dengan niat? Nah, ini penting Pak mengetahui kenapa sih kok para ulama terkait dengan niat berbeda. Ada yang sebagai syarat, ada yang tidak. Nah, ini penting Pak. Wa sababu ikhtilafihim, sebab perbedaan mereka taraddadal wudu baina ayyakuna ibadatun mahdhah. Jadi perbedaan mereka itu, apakah berwudu itu terkait dengan ibadah mahdhah atau disebut sebagai ibadah secara khusus, akni ghairu maqulatil makna, atau ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Wa innama yaqsudu bihal qurbatu faqat kas-shalah, sehingga dia disebut sebagai ibadah semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, seperti sholat. Jadi sholat tuh nggak bisa kita ikut apa sih? Sholat mesti harus ruku, harus mesti sujud, harus mesti berdiri, harus mesti ya. Kenapa mesti begitu? Nah, ini akal nggak boleh di situ, nggak bisa dipahami oleh akal. Ya sudah, itu perintah yang mesti harus kita jalankan seperti itu. Nah, sholat yang nggak seperti itu, harus diem aja, ya bukan sholat namanya itu, eling. Bukan sholat itu ya. Tapi sholat, nah ini terserah itu. Kasolah wa ghairiha, seperti bayar zakat, seperti puasa gitu. Jadi perbedaan itu terkait dengan apakah dia ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal atau ibadah yang bisa dipahami oleh akal. Baina ayyakuna ibadatun maqulatil makna ka ghuslin najasah, atau dia ibadah yang bisa dicerna oleh akal. Wudu itu apa sih? Kan untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas. Ya, jadi kalau tidak berwudu kita masih berhadas. Jadi bisa dipahami seperti itu gitu. Nah, sehingga kalau itu bisa dipahami oleh akal, kaguslin najasa, seperti membasuh najis atau menghilangkan najis, fa innahum la yakhtalifuna annal ibadatal mahdhah muftariqah ilan niyah, sehingga kemudian tidak dibutuhkan lagi ya seperti ibadah yang mahdhah yang memang dia membutuhkan niat. Kalau sholat niat wajib ya, beramal sedekah harus niat karena Allah supaya diterima. Nah, kalau cuman hanya wudu cuman apa kan, nah ini bagi orang yang tidak perlu syarat niat, ya sudah itu kan.
membersihkan wudhu, nggak perlu niat. Jadi ikhtilaf di sini. Jadi ada perbedaan pendapat. Baik. Wal ibadatul mafhumatul makna ghairu muftariqah ila niyah. Jadi ibadah-ibadah yang bisa dipahami maknanya itu tidak diperlukan niat. Wal wudu fihi syabbaha minal ibadatain. Sedangkan wudu di sini memang diserupakan memiliki dua sebutan, dua ibadah. Walidzalika waqa'al khilaf fihi dzalika, sehingga yang demikian itu terjadilah perbedaan pendapat di dalamnya. Annahu yajma'u ibadatun wa nadhafatun, karena dia mengumpulkan satu sebagai ibadah, yang satu sebagai nadhafah, yaitu kebersihan tadi, untuk menghilangkan tadi. Wal fiqhu an ayyandura bi ayyihima huwa aqwa syabbahan, dan para ulama ahli fikih berpendapat di antara keduanya itu, atau penamaan keduanya antara ibadah dan kebersihan itu yang lebih kuat. Ya memang wudhu itu ya sebutannya ya ibadah juga, kebersihan juga, begitu. Karena dua sebutan itulah yang menjadikan kemudian terjadi perbedaan. Kalau cuman bersih, Bapak membersihkan masjid nih, niat membersihkan masjid, ya nggak perlu niat. Ya kan? Karena kebersihan itu cuman bersihin masjid pakai niat gitu. Tapi ketika kebersihan masjid, membersihkan masjid itu kita niatkan, boleh nggak? Boleh, sebagai niat ibadah. Nggak diniatkan pun boleh, karena cuma membersihkan saja. Tapi jauh lebih bagus, walaupun ini ada ikhtilaf, kita niatkan. Kalau segala sesuatu itu dengan niat, insya Allah Pak. Jadi tidak sekedar membersihkan, karena di situ ada ibadah, maka tentunya tidak sekedar membersihkan asal, tetapi dengan sempurna. Itu jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita tahu sebenarnya. Nah, itulah jamaah sekalian yang terkait dengan masalah wudhu. Kita sudah sampai kepada syarat ya sebelum wudhu. Jadi sebenarnya Masya Allah ya, para ulama terkait dengan wudhu yang hanya simpel yang kita lakukan itu ternyata Masya Allah bahasanya Pak. Belum selesai itu Pak, panjang itu terkait dengan wudhu itu ya, sampai nanti rukunnya seperti apa, nanti bagaimana madmadah, istinsyak ya, terkait dengan berkumur dan memasukkan air di hidung, terkait dengan nanti hukumnya bagaimana membasuh tangan kita itu sebelum memasukkan ke tempat wudhu, air wudhu gitu. Kalau kita ini mungkin sudah ngucur Pak ya, kalau di dulu itu kan di tempat itu bagaimana itu, mesti harus kita cuci dulu atau tidak. Ini banyak dibahas, bagaimana berapa kali kita membasuhnya itu dibahas juga dalam wudhu ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain terkait dengan masalah wudhu ini. Sebelum diakhiri, silahkan barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, apa yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bapak yang ingin bertanya. Ya. Kalau apakah hukum wudhu itu hanya untuk sholat yang fardu? Ya. Sekarang ini perintah-perintah. Ya. Ya. Jadi tadi sebutkan bahwa wudhu itu sendiri secara khusus memang untuk sholat, dan itu pun waktunya ditentukan ketika sholat itu sudah masuk waktu, itu jelas. Bagaimana dengan yang lain? Nah itu nanti kemudian sunnah. Tetapi ada juga ikhtilaf terkait dengan bagaimana dengan mau memegang mushaf, membaca Al-Quran. Nah itu nanti terkait dengan itu nanti ada kita bahasan lagi ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan wajib berwudhu, Imam Syafi'i. Ya, ada yang tidak perlu berwudhu. Jadi ikhtilaf nanti. Jadi nanti Imam Syafi'i, Imam Hanafi tidak wajib, karena dianggap kan la yamassu illa, ya itu kan tidak boleh menyentuh di situ kecuali yang suci. Nah, suci, kata suci itu sendiri dalam Ilal Mutahharun itu para ulama berbeda. Apakah dia suci dari hadas atau suci
dari akidah. Artinya kalau sudah muslim, sudah beriman, dia sudah suci. Tapi ada yang mengatakan suci dari hadas dan najis, sehingga itu ada perbedaan. Nah, Imam Syafi'i ya berpendapat bahwa di situ maknanya mutahharun di situ adalah suci dari hadas dan najis. Tapi menurut Imam Hanafi, mutahharun di situ adalah suci secara akidah. Dia udah beriman, masa baca Al-Quran mesti? Nah, gitu. Itu bagi yang tidak memerlukan wudhu. Tapi sebaiknya, nah, kemudian kan dari ikhtilaf itu kan perbedaan Pak ya. Sebaiknya kita keluar dari itu. Ini kan firman Allah, harus dibedakan dong dengan buku yang lain. Sehingga sebaiknya kita sebelum menyentuh Al-Quran kita juga berwudhu. Tawaf, wudhu Pak, wajib ya. Sa'i nggak perlu ya, ini ada yang wajib, ada yang tidak wajib ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang selalu mendawamkan, selalu menjaga wudhunya? Luar biasa itu. Jadi dalam keadaan konon benar atau tidak, riwayat yang menjelaskan bahwa di antara kemenangan Jenderal Besar Sudirman itu ya di dalam memperjuangkan negeri ini bergerilya, ya beliau termasuk orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Ada informasi seperti itu, benar atau tidak? Selalu menjaga sholatnya. Ya, Panglima Besar Sudirman. Maka menjaga wudhu ini adalah satu yang istimewa, ya, dan itu dilakukan oleh para ulama, para sahabat, ya, selalu menjaga. Tetapi sekali lagi secara fikih, secara bahasan fikih, bahwa mulai wajib itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Tapi nggak ada kaitannya dengan waktu. Wudhu itu sendiri adalah dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Bagi siapa? Bagi yang muhdis, yang berhadas. Itu ya. Oke. Yang lain silakan. Cukup ya? Sudah jelas semua Pak ya? Nah, ini wudhu saja Masya Allah bahasanya luar biasa Pak. Jadi insya Allah yang kita lakukan mudah-mudahan, karena memang berwudu ini adalah bagian dari sah dan tidaknya sholat kita, maka insya Allah kita akan bahas supaya kita mengetahui ilmunya. Saya kira kalau sudah paham semua, waktu sudah 5:30. Ini kan kita subuhnya sudah maju Pak ya, 4-5 menit ya kayaknya, 4-5 menit ya. Jadi sekarang ini sudah 5:30, jadi sudah waktu syuruk ya, udah masuk. Saya kira kajian kita pada pagi hari ini kita akhiri. Mohon maaf, dan mari kita sama-sama kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.